Garchplacer Dimensi ini akan bahas terungkapnya tujuan sebenarnya dari Monkey the Dragon Sang Liberation. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, semuanya ini udah perlu subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terus kan, sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Oke, pertama di sini kita akan bahas beberapa hal yang menjadi dampak dari apa yang kita lihat di chapter 1066 lalu. Karena dari satu chapter itu saja kita bisa mendapatkan banyak sekali benang-benang yang terpisah sebelumnya yang akhirnya menyatu di satu chapter ini. Mulai dari perkataan Clover di Ohara, lalu juga akhirnya ditambahkan di sini lagi. Lalu terkait peradaban luar biasa The Great Kingdom yang ternyata benar saja Egghead ini mengambil knowledge-nya dari sana. Tapi di luar kita mendapatkan banyak benang yang bersatu di chapter ini, kita pula mendapatkan benang-benang baru yang bisa dihubungkan di masa depan. Contohnya terkait buku-buku di Ohara yang ternyata masih ada dan semuanya selamat, yang bahkan orang yang menyelamatkannya adalah Jaguar de Saulo, yang semua itu ada di sebuah negeri yang selalu menjadi bahasan setiap orang, alias negeri Elbaf. Di mana Elbaf ini adalah sebuah pulau yang sudah diprediksikan sejak lama sekali akan menjadi pulau yang pasti akan dikunjungi oleh topi jerami. Di mana alasan pertama jelaslah karena mereka berimpian untuk mengunjungi pulau tersebut di saat Ark Little Garden, yaitu Dory dan Brogy, yang ternyata hubungan Elbaf tidak berhenti sampai di situ saja, karena di Enies Lobby pun mereka bertemu lagi dengan tulisan Elbaf yang ditipu oleh pemerintahan dunia. Tapi ternyata hubungan Elbaf ini masih berlanjut sampai kita melihatnya di arc-nya Big Mom, terutama di flashback Big Mom yang dia dibuang di negeri Elbaf, dan banyak sekali info-info penting terkait Elbaf ini dari flashback Big Mom. Contohlah ada Mother Carmel, hubungan dengan CP0, dan bahkan nama Sun God pun disebutkan di Elbaf ini. Yang dari kisah Big Mom saja kita mendapatkan satu orang sosok misterius yang masih belum dimunculkan sampai saat ini, yaitu Pangeran Loki yang ada di Elbaf sana. Itu saja sudah menjadi suatu misteri yang perlu diselesaikan, entah kapan nih Oda akan nyambung ke sananya. Karena banyak sekali teori terkait Elbaf ini yang dilindungi oleh Shanks lah, karena sama-sama bertema Viking juga, tapi lagi-lagi itu masih teori saja. Dan yang menurut saya paling gila adalah tentang Elbaf ini di chapter 1066 lalu, ternyata Elbaf menyimpan pengetahuan terkait hal-hal yang sangat tabu sekali dan luar biasa di dunia ini, alias sisa-sisa Ohara ada di sana. Yang sejujurnya dari sini saja sudah banyak sekali faktor yang bisa mengaitkan jika Elbaf ini menjadi semakin wajib banget menjadi pulau yang dilalui oleh para kru topi jerami dan menjadi satu arc sendiri ya, walaupun mungkin jangan sampailah seperti arc Wano yang memakan 150 chapter. Di mana informasi menarik yang bisa digali adalah terkait Kid yang mencari seseorang dengan luka bakar yang jangan-jangan jika itu adalah Jaguar de Saulo ini yang terlihat penuh perban di seluruh tubuhnya di chapter 1066 lalu. Yang alasannya pun sangat clear lah, karena dia terbakar bersama Pulau Ohara tersebut. Yang dari semua perkataan seorang dengan luka bakar atau api di tubuhnya, itu bukankah sudah sangat pas sekali jika orang tersebut seluruh tubuhnya terkujur dengan bekas luka bakar. Dan konteks sebelumnya pun membahas Poneglyph dan cara mereka sampai ke pulau akhir Laughtale dengan menerima Road Poneglyph dari Babang Torao. Jadi sangat make sense sekali jika Saulah orang yang dicari oleh mereka-mereka ini. Yang lagi-lagi jika kita lihat maps yang dibuat oleh Claystack di sini, yang lagi-lagi ini sebenarnya tidak canon, tapi ya sebenarnya sangat masuk akal sekali pembentukan dari map tersebut. Terlihat jika Ohara cukup dekat dengan Pulau Elbaf, walau dihadang oleh Campbell, tapi seharusnya ini sudah bukan menjadi masalah lagi. Dan jangan-jangan jika Kid lah tujuan utamanya akan sampai ke Pulau Elbaf. Yang entah jika teori Shanks menjaga pulau tersebut benar, maka ini akan nyambung satu sama lain. Dan jika kita lihat tema dari Kid juga bajak lautnya sangat cocok dengan Viking lagi yang lagi-lagi berhubungan dengan Pulau Elbaf.
Tapi kalau ngomong-ngomong tentang Jaguar de Saulo ini, bukankah ada satu orang lagi yang sebenarnya sangat berhubungan baik dengannya? Yang pasti dia juga menjadi salah satu kunci dalam pasca insiden Ohara. Ya benar, kalian sudah bisa menebaknya dengan sangat jelas. Dia adalah mantan Admiral Aokiji aka Kuzan. Di mana Kuzan sendiri bilang jika dia dan Saulo adalah teman yang sangat dekat. Ya benar, dia bukan bilang teman saja, tapi di sini bahkan dia bilangnya we were a very good friend, yang berarti sedekat itulah hubungan di antara kedua orang ini. Maka sangat masuk akal sekali Aokiji dahulu memang tidak berniat untuk membunuh Saulo, maka dia hanya menggunakan time capsule saja alih-alih Ice Egg untuk membekukan musuh-musuh seperti yang biasa dia lakukan. Dan terbuktikan Saulo benar-benar masih hidup, yang bahkan berjasa luar biasa untuk masa depan. The will of Ohara still live and it's time for Ohara to face the world. Kalian ingat kata-kata Aokiji kepada Robin pasca Enies Lobby? Dia bilang Ohara tidak sepenuhnya hancur, yang dari sini terlihat jika dia tahu pasca insiden ini, yang mungkin dia akan ada hubungan dengan Vegapunk, yang bahkan mungkin juga dengan Dragon. Ya, bahasan terkait Kuzan, Dragon, dan bajak lautnya sekarang yaitu Kurohige akan saya bahas di video terpisah, di mana saya menemukan hal menarik terkait Teach. Jangan-jangan dia juga mantan sarjana dari Ohara. Dan tentu saja yang paling menarik dari semuanya adalah Monkey D. Dragon, di mana di chapter lalu diketahui jika dia awalnya adalah seorang ketua dari Liberty Army atau pasukan pembebasan, yang kita masih belum tahu nih apa yang sebenarnya dia lakukan. Yang dari sini seharusnya udah menepis semua teori sih terkait dia adalah angkatan laut atau dia Chipperpole karena hal ini. Yang akhirnya dia pun membentuk pasukan revolusioner bersama dengan Kuma dan Ivankov, yang kita juga tahu tujuan utama mereka adalah untuk menentang Renbito, dan bahkan kita juga tahu pasukan revolusioner ini awalnya tidak aware atau tidak tahu dengan sosok Imo atau keberadaan dari Imo. Karena kita lihat kebingungan Sabo dan Dragon saat mendengar teleponnya, yang bahkan belum selesai telepon tersebut tapi langsung dihujani satu pulau oleh Imo tersebut. Dan dari flashback yang kita dapat di sini semakin clear juga kemungkinan alasan Dragon tahu tentang hal-hal sejarah. Karena ya benar, buku-buku Ohara masih ada yang bahkan Vegapunk pun bisa membuat deduksi atau teori terkait Ancient Kingdom lah yang membuat Ohara sampai dimusnahkan. Dan benar, setelah Robin mengapprove teori tersebut, yang dari percakapannya dengan Vegapunk kita melihat seberapa dekat kedua orang ini. Di sini seakan-akan Vegapunk ini tahulah Dragon ini luar dalam, tahu Dragon bentuk kekerasan, tahu objektif Dragon yang sebenarnya. Makanya dia ketika tahu akan mati, orang yang telepon pertama adalah Dragon. Dan mana masih ada plot Kuma yang masih belum tahu jawabannya apa. Dimana semua hal ini menurut saya akan berending antara Pacifista, mau Seraphim, atau apapun itu. Egghead Revolutioner akan berending ke sebuah misi yang disebut sebagai Execute Order 66. Ya, jika kalian penonton Star Wars bakal tahu lah itu adalah eksekusi order apa. Dimana sisi koin akan berbalik, semua perintah dari Pacifista yang diberikan kepada pemerintah dunia, angkatan laut, akan berpaling dan berubah ke pihak revolusioner. Dengan contoh untuk Kuma saat ini sudah kembali ke sisi dari revolusioner juga, dan penggodaan pasti akan lebih baik lagi. Sumber utama pemerintah yang ingin menggantikan Shichibukai dengan SSG malah hilang dan dimiliki oleh pihak musuh. Jelas itu adalah kekalahan yang luar biasa bagi pemerintahan dunia, yang sejujurnya Execute Order 666 ini pernah saya bahas dengan secara spesifik dan lengkap sekali di video Garp yang ada hubungan dengan Germa dan Putri Vivi juga. Nah, kira-kira kalau menurut kalian misteri apa lagi nih yang akan diungkap di chapter-chapter selanjutnya? Karena banyak sekali misteri yang mulai diungkap di beberapa chapter ini yang langsung pusing nih bikin teori mulai dari mana karena nambah informasi-informasi baru. Nah, buat kalian-kalian nih yang namanya ingin saya sebut dan tampilkan secara langsung kepada audiens yang lain di video review tiap minggunya, di mana kalian juga akan mendapatkan badges berry yang unik ini di sebelah nama kalian, yang tentu saja membuat kalian jauh lebih spesial. Dan kalian juga akan mendapatkan emoji-emoji yang menarik ini yang berhubungan dengan One Piece hanya dengan menjadi membership channel Devil Nomi. Dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe, di mana ada 3 pilihan level yang bisa kalian lihat. Ada level Devil Fruit User atau buat yang mau lebih kuat menjadi Haki User,
Atau buat kalian yang ingin mengubah dunia ini dengan mendatangkan Dawn atau Fajar, kalian bisa pilih level untuk Wheel of D. Karena biasanya untuk level-level tertentu, kami bekerja sama dengan DNA Merchandise untuk buat voucher spesial hanya untuk para membership saja. Dimana ke-50 orang ini saja sudah join, yuk ikut gabung bersama menjadi pemakan Devil Nomi atau buah iblis. Nah, jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau yang suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.